Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Ibnu. Kali ini Pak Guru akan memberikan materi kelas 7 semester 2. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang cerita Fabel. Sebelum kita ke materinya, silakan di-subscribe channel Pak Guru Ardi Ibnu biar tidak ketinggalan materi yang lainnya. Nah, bagi tidak asing lagi tentang cerita buaya dengan si kancil, kura-kura dengan kelinci, dan cerita hewan yang lainnya. Cerita tersebut salah satu bagian dari cerita Fabel, yaitu cerita tentang kehidupan binatang. Nah, definisi Fabel itu seperti apa? Fabel, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti menyerupai manusia. Kemudian, ciri-ciri Fabel. Satu, tokohnya seekor binatang. Bisa kelinci, bisa kucing, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat watak tokoh baik dan buruk. Nah, ini dibedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk biar bisa kita bedakan siapa tokoh-tokoh dalam cerita Fabel tersebut. Yang ketiga, tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. Bisa saja dia bersepeda, bisa saja dia pakai mobil, ya, dan lain. Itu adalah Fabel. Yang keempat, memiliki cerita adanya sebab akibat. Seperti kura-kura, kenapa kok kamu kalah dengan kelinci? Atau kenapa kamu kalah dengan kucing? Ternyata si kelinci ini terlalu menyepelekan si kura-kura itu sebab akibat. Yang kelima, menggunakan latar alam, hutan, sungai, ada juga tentang rumah, hotel, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan bahasa naratif dan dialog. Kemudian, unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel yang pertama adalah tema. Tema ini adalah ide cerita atau jiwa cerita. Yang kedua adalah tokoh, yaitu pelaku cerita. Pelakunya di sini adalah hewan. Kemudian yang ketiga adalah penokohan. Watak suatu tokoh yang dimunculkan. Ada tokoh protagonis yaitu tokoh baik, ada antagonis tokoh jahat, yang ketiga adalah tokoh tritagonis yang menjadi penengah. Yang kemudian setting dan atau latar, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kemudian adalah alur, yaitu jalan cerita. Ya, alur ini adalah jalan cerita. Ada yang menggunakan alur maju, ada yang menggunakan alur mundur, dan ada yang menggunakan alur campuran. Ya, yang ini yang dipakai kebiasaan oleh di cerita Fabel. Selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, di sini bagaimana seseorang menceritakan atau pengarang menceritakan, memposisikan diri dalam cerita. Ini kan karena cerita Fabel berarti menjadi orang ketiga, yaitu menggunakan nama hewan. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Kemudian jenis-jenis fabel. Fabel dilihat dari watak dan latar. Itu dibedakan menjadi dua. Pertama adalah fabel alami dan kedua adalah fabel adaptasi. Yang pertama, fabel alami ini adalah isinya tentang keseluruhan cerita. Tempat terjadinya itu adalah dunia binatang atau dunia hewan. Itu di hutan. Sedangkan
fabel adaptasi adalah ini sebagian latarnya tidak seperti binatang pada umumnya. Bisa saja di kantor, di perumahan, ataupun tempat-tempat yang tidak umum untuk hewan. Nah, kemudian di kemunculan pesan ini dibagi menjadi dua. Pertama, fabel dengan koda, yang kedua fabel tanpa koda. Maksudnya di sini adalah fabel dengan koda ini adalah cerita atau pesan yang disampaikan oleh pengarang ini nyata, jelas disampaikan oleh penulis. Ini amanatnya yang fabel dengan koda. Sedangkan fabel tanpa koda ini adalah amanatnya tidak tertulis, tidak jelas disampaikan oleh pengarangnya. Nah, demikian tadi materi yang cukup sederhana dari Pak Guru. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.